Hallelujah. You may be seated. Good morning, everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. School holiday, banyak yang holiday. Sebagian ke Indonesia, sebagian holiday di dalam negeri. But anyway, sudah banyak kita yang hadir pagi hari ini. Kita mau sama-sama untuk melihat. Pagi ini saya akan bicara tentang the grace of God which produce holiness and sincerity atau honest. Jadi kasih karunia Tuhan itu menghasilkan kekudusan ke dalam kita dan juga hati yang tulus. Jadi bicara tentang the grace of God sebenarnya adalah, atau dalam bahasa in the Greek word is charis. Charis itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya kita tidak berhak menerimanya, tetapi kita dibuat berhak menerimanya. That is charis. Ya. Jadi dalam hal ini, sebagai orang berdosa, itu Tuhan itu tidak melihat kepada, semestinya kita tidak berhak, tetapi kita dilayakkan asal kita beriman kepada Yesus Kristus. Nah itu. Jadi it's simple sekali ya. This is the grace of God. Nah, kalau the grace of God ini bisa kita hargai, kita terima, maka the grace of God ini akan menjadi bagian kita. Sorry, you miss some Bob, because Pak Yakub still doing that. Ya, jadi saudara, the grace of God ini atau kasih karunia Allah ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya sangat luar biasa sekali. Ya. Sebab kita ada pun saat ini pun juga ini semuanya because of the grace of God. Saya akan lompat dulu ya ke dalam kitab Mazmur. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ya, jadi sebelum kita melangkah kepada the grace of God dan holiness and sincerity, kita mau melihat dulu keberadaan Tuhan, posisi Tuhan dan kita sebagai apa. Ya. Jadi Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus, tahtanya ada di surga, tapi matanya ngawasi, menyorot, menguji setiap anak-anak manusia. Ya. Setiap kita diuji oleh Tuhan. Nah, menguji apa? Maksudnya dia benar apa enggak? Dia ini benar apa enggak? Jadi Tuhan menguji. Ya. Jadi kita enggak bisa lari daripada, kadang-kadang kita melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan kebenaran. Mungkin kita merasa enggak ada yang lihat, tapi Tuhan melihat semua. Ya. Nah, ayat 6-nya, Tuhan menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Jadi pada akhirnya nanti memang, karena ini adalah orang-orang yang menolak kasih karunia. Ya. Jadi pada akhirnya nanti, karena dalam pandangan Tuhan, orang-orang yang hidupnya bertolak belakang dengan kebenaran, itu dia katakan adalah orang fasik, ya.
um, do what is wrong, ya, dalam bahasa Inggrisnya do what is wrong, maka dia akan dihujani, ya, oleh arang berapi dan belerang dan angin yang menghanguskan. Itulah piala mereka. Jadi maksudnya mereka akan dihukum dalam api yang menyala-nyala. Ya, ini bicara tentang neraka juga. Gitu. Ya, jadi Allah melihat, Allah menguji, dan sorot matanya memandang setiap kita. Gitu. Jadi untuk memberikan apa yang menjadi bagian kita. Gitu. Ayat 7, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Nah, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ya. Kata tulus dalam bahasa Ibrani-nya adalah yasar. Yasar ini straight. Orang yang straight, orang yang upright, yang right, yang benar. Makanya kalau orang yang benar, orang yang straight, dia juga tulus juga gitu. Ya, jadi orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jadi wajah Tuhan, orang-orang yang straight, orang-orang yang sudah berjalan sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan, dia akan memandang wajah Tuhan. Itu sementara orang yang bertolak belakang, yang do wrong, ya, do what is wrong, dia akan menghadapi penghukuman Tuhan. Nah, karena Tuhan karena adil dan ia mengasihi keadilan, maka orang yang tulus akan memandang wajahnya. Nanti kita akan lihat lagi, saudara. Saya akan cepat dulu untuk membuka ayat dulu. Nah, saya lompat ke Mazmur 36 ayat 10, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Allah dikatakan juga terang. Waktu Yesus datang, dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, dan di dalam dia ada terang. Dan terang itu adalah hidup manusia. Ya, dan dikatakan sini adalah sumber hayat. Ya, sumber kehidupan. Ya, the fountain of life. Sumber kehidupan. Jadi di dalam dia ada terang, dan terang itu. Dan sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi kita orang-orang yang menerima dia, yang menerima kasih karunia ini, dia nggak akan hidup di dalam kegelapan lagi, dan dia akan melihat terang itu. Bicara terang ini bicara ada tentang kebenaran juga, saudara. Ya. Saya lompatkan dulu aja. Dan ayat 11, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Ya. Keep on loving those who know you, keep on doing right to those whose hearts are honest. Jadi saudara, pada dia ada terang, ada sumber hayat, maka pemazmur katakan, lanjutkanlah kasih setiamu ya Tuhan bagi orang yang mengenal engkau, bagi orang yang sudah mau menerima engkau, yang mau percaya kepadamu, yang menerima kasih karuniamu itu. Supaya mereka bisa mengenal engkau dan keadilanmu, ya, sehingga mereka yang melihat bahwa Allah itu adalah sumber hayat, dan Allah itu telah menjadi manusia dalam Kristus Yesus, saudara. Dan itulah yang menjadikan gambaran bagi kita, yang menjadi panutan bagi kita. Karena kembali lagi kalau kita melihat manusia yang pertama adalah Adam, dia gagal dan dia do what is wrong, melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi Yesus datang sebagai wakil representatif daripada manusia itu. Dia datang mewakili kita supaya kita mengikuti jejaknya, tidak mengikuti Adam yang pertama. Itu ayat-ayat banyak yang diungkapkan ke sana. Jadi dia datang juga sebagai anak Allah, tapi 100% as human being, manusia biasa. Tapi memang dalam dia ada terang Allah itu. Karena apa? Dia hidup di dalam kebenaran-kebenaran itu. Dia hidup di dalam jalan-jalan Tuhan itu. Nah, sehingga dia menunjukkan begini loh hidup itu. Jangan mengikuti keinginan kedagingan kita atau human sinful nature, dosa-dosa alami itu. Tapi hiduplah sesuai dengan apa yang sudah aku lakukan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Ya. Those whose hearts are honest. Saya put letter di sana, saya garis bawahi, karena orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang straight, orang-orang yang right,
Ini tentunya bicara kepada kita, saudara. Ya. Karena apa? Karena kita masih nggak benar. Kita masih not right. Ya. Tetapi ingat, siapa yang percaya kepada Yesus, siapa yang terima Dia, maka kita dibenarkannya. Jadi dikatakan bahwa kita sebenarnya benar di hadapan Allah karena iman kita kepada Kristus itu. Dan ini sangat penting sekali gitu. Jadi Tuhan melihat kita itu benar. Jadi Allah melihat kita itu benar meskipun kita masih doing wrong. Ya, kita masih nggak benar. Tetapi karena iman kita kepada Kristus itu yang menentukan sehingga kita dikatakan bagi orang yang tulus hati, orang yang straight, orang yang benar. Nah, saudara, kalau kita dikatakan seperti itu, kita harus maintain, kita harus mensupport apa yang firman Tuhan nyatakan supaya kita benar-benar hidup di dalam ketulusan, hidup di dalam kebenaran itu. Sehingga kasih karunia Allah itu semakin bekerja dalam kita. Amin. Karena yang bekerja itu adalah kasih karunia Allah. Nanti kita akan lihat ayatnya. Nah, ini ya, kita masuk dalam perjanjian baru. Rasul Paulus katakan kepada orang Korintus begini, inilah yang kami megakan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh apa? Ketulusan dan kemurnian yang bukan dari diriku, yang bukan dari aku, tapi dari Allah. Dan bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh apa? Kekuatan kasih karunia Allah. Dahsyat, man. Saya waktu melihat ini pun juga waktu Tuhan bukakan ini memang luar biasa. Kasih karunia, the grace of God, yang sudah diberikan kepada kita, yang semestinya kita tidak pantas, tidak layak untuk bisa menerimanya. Lagi begini, saya akan ungkapkan lagi the grace of God ini. Saudara, kalau kita dapat hadiah, orang mengasih hadiah pada kita harus balas enggak? Kita entah itu ulang tahun kah, atau mungkin yang sekolah kenaikan kelas lah, terus dikasih hadiah. Nah, grace itu sebenarnya seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan the grace of God ini sebenarnya yang dikasih hadiah itu nggak pantas, nggak layak untuk menerima. Tapi oleh Allah dibuat layak. Gitu. Karena apa? Ini bicara manusia berdosa sebenarnya tidak layak, tidak pantas. Jadi dia dibuat layak waktu dia percaya kepada Kristus. Waktu dia menerima Yesus. Wah, ini dahsyat. Jadi kalau dikatakan kita sebagai orang yang dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian, ini dibentuk oleh the grace of God. Sebab kita tahu Rasul Paulus itu bagaimana kehidupannya kalau kita mau mempelajari ya. Jadi saya sudah masuk ke arah sini. Bagaimana dia waktu itu begitu bangganya. Ya, sebagai manusia tentunya. Bahwa aku orang Yahudi asli. Ya, suku Benyamin. Disunat pada hari ke-8. Secara hukum Taurat, aku tidak bercacat dalam melakukannya. Terus di antara teman sebangsaku yang seumuran dia kayaknya, aku termasuk orang yang dia katakan setia lah, yang benar-benar melakukan seluruh kehendak Tuhan. Dan itu merupakan kebanggaan yang dia banggakan memang. Dia tuliskan, itu sempat ditulis. Nah, tetapi setelah aku mengenal Kristus dan kasih karunia-Nya, maka semuanya itu aku anggap sampah. Jadi kalau tadinya mungkin dia di dalam melayani, atau karena dia ini sudah dipersiapkan oleh Gamaliel untuk menjadi orang yang tokoh besar ya, dari orang-orang Farisi, karena dia orang Farisi, ahli-ahli kitab. Tapi setelah dia kenal Kristus dikatakan bahwa semuanya itu adalah sampah bagi aku. Jadi kebanggaannya dia tadi adalah sampah bagi dia.
Karena dia melihat bagaimana Kristus itu. Nah, makanya dia katakan bahwa aku ingin mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi bukan cuma kasih karunia yang dia terima, tapi kenapa kok bisa ada kuasa kebangkitan yang membangkitkan orang mati. Nah, ini kalau bukan Allah sendiri nggak mungkin. Nah, itu yang salah satu yang membuat dia bertobat, membuat dia benar-benar percaya dari seorang yang ikut menganiaya jemaat Tuhan waktu itu. Ingat di depan Stefanus, dia juga yang melemparkan jubah untuk bunuh Stefanus. Dia yang mengejar-ngejar. Dia menuju ke arah Damsyik waktu itu untuk membawa surat untuk mau masukkan orang-orang percaya ke penjara-penjara untuk dianiaya. Dan akhirnya Tuhan muncul di depan dia sendiri. Nah, inilah yang luar biasa sehingga kita bisa belajar melihat mengapa dia bisa mempunyai ketulusan. Kalau tadi dalam kitab Perjanjian Lama yang kita buka dalam kitab Mazmur tadi, itu ketulusan kepada Tuhan. Ketulusan kita kepada Tuhan. Ya, kita percaya. Tetapi ini sekarang ketulusan kepada sesama. Jadi saudara, kemurnian ketulusan jadi polos. Ya. Murni, tulus, polos, apa adanya. Ya. Dan bicara tentang kasih karunia. Kita yang menerima kasih karunia, karena kita ini menerima kasih karunia ya, kita ini sebenarnya nggak berhak ya. Sekali lagi kita sebenarnya nggak berhak, tetapi Allah melayakkan kita untuk kita berhak menerima kasih karunia itu. Karena apa? Karena iman kita kepada Kristus. Sebab kalau kita nggak beriman kepada Kristus, nggak mungkin kita ada di sini. Amin. Kita ada di sini karena kita percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, kehadiran kasih karunia itu berarti kehadiran kuasa Allah dalam hidup kita. Itu berarti kehadiran bukan cuma kuasa Allah, tapi kehadiran Allah itu sendiri dalam hidup kita. Ini kasih karunia, bicara the grace of God. Ya. Dan itu pun juga bicara tentang apa yang Allah limpahkan kepada kita. Termasuk hikmat, termasuk segalanya. Coba kita lihat apa itu. Nah, Yohanes 1:16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di ayat 14, coba kalau ada yang bisa buka ayat 14-nya, saya nggak catat di sini. Yang ayat 14, ada yang bisa baca? Ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, ada yang bisa baca? Kalau ada yang bisa tolong bacakan Yohanes 1 ayat 14. Supaya kita bisa lebih, jelas lagi. Ada yang sudah dapat? Yohanes 1:14, tolong kalau ada, tolong dibacakan, please. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa. Dia menjadi manusia penuh dengan apa tadi? Kasih karunia dan kebenaran. Nah, karena dari kepenuhannya dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, maka karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima ini tadi, karunia demi kasih karunia. Apa di sana? Kebenaran juga, ketulusan juga, segala hal-hal yang baik itu. Jadi sangat luar biasa sekali. Pagi Ibu Susan. Jadi luar biasa sekali saudara. Jadi dari kepenuhannya kita semua telah menerima grace upon grace. Karena apa? Karena iman percaya kita kepada Dia. Dan ini sangat penting sekali. Karena ini akan menentukan semuanya. Maka kenapa 2 minggu berturut-turut saya bicara tentang iman? Karena ini berhubungan semua. Janganlah kita bersandar iman kita dengan kekuatan atau hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang bersumber dari the grace of God. Yang bersumber dari kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu ada di dalam Kristus Yesus.
Dia yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan itulah, dari kepenuhannya itulah, Kristus yang kepenuhan kasih karunia Allah dan kebenaran itu. Kita semua yang percaya kepada dia, kita menerima itu semua. Amin. Bisa dimengerti? Dahsyat sekali. Maka tadi dikatakan bahwa kita sebagai orang yang right dalam hadapan Tuhan, yang upright, yang straight, yang polos, yang tulus, yang honest, yang sincere. Jadi dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kepenuhan siapa? Kepenuhan Kristus. Karena apa? Karena iman kita kepada dia. Link semua. Jadi saudara dan saya bisa menjadi orang percaya. Iman pun juga dari Allah itu sendiri. Iman datangnya dari firman Tuhan. Waktu kita mendengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu siapa? Yesus yang menjadi firman. Allah itu sendiri. Luar biasa. Jadi Kristus yang menjadi firman, dia datang kepada manusia berdosa, karena dia manusia berdosa sudah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan hukum Taurat pun juga nggak bisa. Maka dikatakan bahwa, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang bisa selamat untuk melakukan hukum Taurat. Dan Allah melihat itu. Maka kasih karunia diberikan. Ini rentetan sejarah daripada keselamatan itu. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa dari Allah. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dahsyat, man. Jadi saya harap setiap kita pada pagi hari ini bisa dibangkitkan iman kita. Keyakinan kita. Bahwa sesungguhnya yang Tuhan lakukan kepada kita. Yang Tuhan limpahkan kepada kita. Yang Tuhan berikan kepada kita. His grace, kasih karunia-Nya itu sangat luas sekali, saudara. Oleh sebab itulah kita harus menghargai semua yang Tuhan lakukan kepada kita. Sehingga rencana dan kehendak-Nya tidak gagal. Karena gara-gara kita. Yang ignore. Yang hidup semau kita. Yang sudah merasa ada di comfort zone. Yang sudah merasa ada di tempat yang melimpah madu dan susunya. Tapi tidak demikian dengan kita tentunya, saya percaya itu. Amin. Amin. Kalau enggak kita enggak ada di sini, saudara, bagi hari ini. Ya, dan ini sangat luar biasa, dan ini semua karena kasih karunia. Ada banyak sekali, saudara. Saya sangat, Tuhan bukakan banyak sekali. Ya, dan kita dunia enggak layak, sama sekali enggak layak. Enggak pantas. Enggak pantas untuk bisa menerima ini. Tapi Tuhan itu, di samping dia adil, dia juga kasih. Ketika kita melihat, kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan percaya kepada dia. Itu ada di ayat 12 itu. Yohanes 1 ayat 12 itu. Saya selalu itu karena ngiang-ngiang terus, saudara. Dia berikan eksosia. Dia berikan hak istimewa. Dia berikan privilege. Dia berikan kuasa. Dia berikan otoritas. Hanya cuma karena kita mau menerima Kristus dan percaya kepada dia. Sudah diberikan itu semua. Allah berikan kasih karunia. Jadi Paulus katakan bahwa aku ada sebagaimana aku ada. Tapi kalau aku hidup, bukan aku lagi. Tapi siapa? Kristus yang ada dalam aku. Karena dia sudah menangkap ini semua. Kalau aku masih hidup, karena hidupku mestinya aku harus mati. Karena dosa. Tiada satu dosa yang enggak dihukum oleh Tuhan. Dihukum semuanya.
Roma 3:23, upah dosa itu adalah maut. Adam dan Hawa gak banyak pelanggarnya, cuma satu aja melanggar. Langsung dipanis, gak peduli. Tuhan kok gak nampel sih, mau ngambil apa buat ditampel aja. Atau diingatkan, jangan. Tuhan gak mau. Suka sama suka. Harus mengasihi dia dengan tulus. Sama dengan Tuhan mengasihi kita dengan tulus. Ini bicara tentang sincerity, yasar tadi yang bahasa bahasa Ibraninya, yasar tadi. Jadi saudara, adalah satu kebahagiaan. Karena kasih karunia juga, saya tadi lupa katakan, dia juga blessing dari Tuhan pada kita. Ya. Di samping kita diberikan kasih karunia, kita berarti menerima kehadiran Allah dalam hidup kita. Dan kita juga menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Merubah mindset kita. Merubah attitude kita. Merubah kata-kata kita. Merubah tindakan kita. Merubah segalanya. Saya dulu gereja ke gereja. Ya, ada istri saya di sini kan. Ya, karena papa mama saya aktivis dan tua-tua sidang di elder di gereja, ya saya ya ke gereja gitu ya kan. Tapi saudara, balik saya katakan ini, enggak ada Kristus itu hidup di dalam saya. Sejak kecil sudah ikut Sunday school, sudah di sekolah minggu. Tapi pengenalan pribadi kepada Kristus itu enggak. Jadi enggak menjamin kita ke gereja puluhan tahun itu kita kenal Kristus, enggak. Karena saya enggak. Itu saya. Saya mengenal Kristus sudah umur 30 lebih. Mengenal secara pribadi. Ketika saya mengenal secara pribadi, mindset ini, disitulah saya menerima kasih karunia itu. Disitulah saya menyadari. Disitulah saya menerima hidup baru. New creation in Christ Jesus. Langsung berubah total semuanya. Total berubah. Maka saya katakan tadi bahwa ketika kita percaya, ya, karena ini percaya ini kan begini. Ingat, ada waktu itu murid-murid Yesus menyembuhkan, diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Tapi ada satu nggak bisa disembuhkan kan waktu itu. Dan ributlah mereka, bapaknya terutama. Jadi waktu ribut-ribut gitu Yesus datang kan. Ini saudara, kalau di kitab Injil ada semua itu. Dan ada apa? Tolonglah guru. Yesus panggil guru kan. Tolonglah guru. Karena anak saya ini sakit. Gak bisa disembuhkan oleh murid-muridmu. Terus Yesus katakan begini. Sampai kapan kamu ini? Kenapa kamu gak percaya? Ya langsung berlutut. Aku percaya, tapi ampunilah aku yang tidak percaya. Nah, ada banyak orang percaya seperti ini. Aku percaya, tapi ampunilah aku yang tidak percaya. Berarti apa ini? Saudara, I believe, but forgive me for my unbelief. I believe, aku percaya Tuhan, tapi ampunilah aku yang tidak percaya ini. Jadi nggak 100%. Yang diminta untuk bisa menerima kasih karunia ini 100%. Hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Jangan tergila-gila kepada manusia. Doesn't matter siapa. Jangan saudara. Saya mau beritahu. Karena manusia yang hebat bagaimana juga, hamba Tuhan yang hebat pun bisa jatuh dia. Kalau dia jatuh, iman kita akan jatuh juga kalau kita nuruti, ngikuti hamba Tuhan. Hamba Tuhan manusia biasa, sama dengan kita. Sama saudara. Dialah yang harus jadi panutan kita. Saudara jangan lihat ke saya juga. Saya juga sama dengan saudara. Saya selalu arahkan harus ke dia. Tidak ke siapa-siapa. Harus ke dia. Karena kalau kita berhubungan langsung dengan dia. Firman-Nya enggak akan pernah. Apa itu? Bohong. Kalau engkau mencari aku, pasti engkau menemukan aku.
If you seek me, you will find me. Itu. Kalau engkau meminta kepadaku, aku pasti berikan kepadamu. Ini jaminan. Maka dikatakan, bapak yang di dunia aja, yang jahat, yang tahu pemberian kepada anaknya. Kalau anaknya minta roti apa dikasih batu. Kalau minta ikan, anakmu kalau minta ikan apa dikasih ular. Itu kata Tuhan Yesus kan. Kalau bapak yang di dunianya tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi bapak di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Karena bicara tentang the grace of God. Kan begini, tidak ada satu orang yang bisa percaya menerima Yesus kalau bukan Roh Kudus. Tidak ada satu roh yang bisa ngaku Yesus itu Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Jadi setiap kita di sini saya percaya kita semua adalah orang yang percaya dan terima Tuhan. Amin. Roh Kudus ada dalam kita. Nah, tetapi masalahnya sekarang, apakah roh ini benar bekerja dengan kuat dalam kita? Karena ada ayatnya kan. Efesus 1:19, betapa hebatnya kuasanya bekerja di dalam kita. Efesus 1:19. Dan yang lain, kuasanya sedang bekerja. Efesus 3:20 atau Filipi 4:13. Sedang bekerja dengan kuatnya di dalamku. Sedang bekerja. Karena bicara the grace of God, kehadiran Allah itu sendiri, berarti kehadiran Roh Kudus juga dalam kita. Karena ini link semua. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak menjadi firman. Dia datang, Allah yang menjadi manusia, pertama pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, dan firman itu menjadi manusia sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan apa tadi? Kasih karunia dan kebenaran. Dan kasih karunia dan kebenaran itu yang diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya. Jadi, orang yang percaya dalam Tuhan, itu sudah possible sekali, bukan impossible, possible sekali untuk bisa menjadi sama seperti Kristus. Dalam tindakan, dalam attitude, dalam mindset, di dalam segala hal. Tinggal bagaimana kita sekarang menindaklanjuti, meresponi tentang the grace of God, tentang kasih karunia Allah yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya, tapi dibuat layak karena kita punya iman, percaya kepada Yesus. Ini yang luar biasa, saudara. Tapi apakah sampai di situ? Tidak. Terus kita bekerja karena kita masih terus hidup ini Masihan. Kecuali kalau kita terus mati, seperti kayak, ingat saudara, orang yang disalib itu kan 3. Yesus di tengah. Yang 2 ini penjahat kelas kakap. Karena zaman itu kalau bukan penjahat kelas kakap nggak mungkin dia disalib. Yang disalib itu adalah penjahat yang sudah nggak ada obatnya sudah, kelas kakap sekali. Yang satu kan mengatakan begini, Yesus, kalau engkau raja, katanya kamu raja di atas raja, selamatkanlah dirimu. Jadi masih diinyek, dihina. Ya. Tapi yang satu, saya perhatikan, Yesus, kalau engkau sudah sampai di surga, jangan lupa sama aku. Berarti dia percaya kan? Orang yang jahat ini percaya bahwa Yesus ini akan ke surga. Cuma itu aja. Berarti dia punya iman. Karena dia beda dengan ini. Sempat gak dia dibaptis? Gak sempat. Sempat gak dia berbuat baik? Gak sempat. Cuma iman. Yesus katakan apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Iman. Nah, saudara, iman ini itu loh yang menyelamatkan kita. Jadi setelah kita menerima kasih karunia, menerima the grace of God, kita imani terus semakin tajam. Karena ingat ya, hidup ini cuma sementara kita di sini. Kita nggak ada yang tahu saudara berapa lama. Saya juga nggak tahu berapa lama. Tapi jangan sampai kita unfinishing well, tidak mencapai garis akhir. Kita harus finish well.
Kita harus mencapai garis akhir. Kalau kita masih hidup berarti kita harus terus berkarya bagi Tuhan. Amin. Benar-benar ini adalah satu kesempatan yang sangat baik sekali, saudara. Wih, saya cepat sekali berbicara. Oke, Titus 2:11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yang menyelamatkan cuma kasih karunia yang diresponi oleh iman kita. Kasih karunia diberikan, terserah kita bagaimana kita meresponinya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Ya, men dalam bahasa biblical termasuk woman. Ya. Ia mendidik kita. Ini kasih karunia. Ya. Supaya kita apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. It teaches us to say no to ungodliness. No, ada keputusan, saudara. And worldly passion. And to live self-control, hidup di dalam penguasaan diri. Upright and godly life in the present age. Ya. Beribadah itu dalam bahasa Inggris godly life, dalam jalan Tuhan. Ya. Jadi ia mendidik kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, ia mendidik kita. Saya katakan tadi bahwa kasih karunia Allah itu diberikan, dia itu berarti kehadiran Allah sendiri hadir dalam hidup kita. Jadi hadir di dalam hidup kita. Nah, kehadirannya ini mendidik kita. Bicara kehadirannya dalam kita, Roh Kudus juga hadir dalam kita. Karena ini adalah 3 in 1. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman itu ada dalam kita. Amin. Tidak jauh dari kita, hanya sejauh hati dan mulut kita. Itu firman. Firman iman. Roma 10 ayat 8. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia yang sekarang ini. Memang saudara, hidup ini is free will. Itu yang saya katakan malam hari. Free will. It's up to you. It's up to us. It's up to me. Mau meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi. Mau hidup bijaksana atau enggak. It's up to me. It's up to you. Enggak ada yang bisa maksa. Enggak ada. Tuhan pun juga enggak pernah maksa. Makanya saya katakan tadi, kalau maksa, Adam sudah dipaksa sama Hawa, jangan. Langsung diingatkan. Nah, kita beruntung kita masih ada yang ingatkan sekarang melalui firman Tuhan. Kalau Tuhan sendiri enggak mau. Sudah pokoknya ini ya ini sudah. Inilah hukumnya. Aku mengasihimu dengan kasih agape, kasih yang kekal dikatakan. Supaya kita juga bisa mengasihi dia. Kalau kita mengasihi dia, kita akan mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Kehendaknya adalah firman-Nya. Karena dia sudah ada di dalam kita. Nah, ini yakin enggak yang tentang hal ini? Kasih karunia sudah diberikan. Dan kebenaran itu sudah diberikan kepada kita. Dari the fullness of Christ, yang full of the grace of God and the truth, itu diberikan kepada kita. From grace upon grace ada dalam kita. Wow, luar biasa saudara. Saya sudah bergidik melihat karya Allah dalam hidup ini. Terutama dalam hidup saya pribadi. Saya bisa merasakan luar biasa sekali. Dan itu juga bukan cuma untuk saya saja pribadi, tapi untuk setiap kita. Luar biasa sekali. Jadi keselamatan yang sudah diberikan kepada kita ini nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Yang bisa mengagalkan cuma kita sendiri. Setan iblis nggak bisa. Karena ini karya Allah sendiri. Karena dia tidak ingin menghukum manusia. Saudara buka kebenaran, nggak ada, nggak ingin dia. Dia itu ingin menyelamatkan semua orang. Tapi juga nggak bisa memaksa. Kiranya pagi hari ini firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita akan rencana Allah yang besar dalam hidup kita masing-masing, saudara. Ingatlah bahwa
hanya karena kasih karunia. Maka dikatakan tadi, kasih karunia itu bisa merubah mindset kita, merubah kita, bisa menjadi orang-orang yang tulus. Tulus bukan cuma hanya kepada Tuhan, kita tulus, kita polos, tapi juga kepada sesama. Amin. Ini yang hebat, saudara. Mana tadi itu? Nah, ya kan? Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, saudara-saudara, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat kekuatan duniawi, tapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Amin. Kekuatan kasih karunia Allah is in you. Is in you. Ini akan bisa merubah kita. Kalau kita imani, ini bisa merubah hidup kita. Dan ini menjadikan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Jelas kepada Tuhan sudah pasti itu. Hubungan kita kepada Dia. Seperti tadi yang saya katakan dalam Perjanjian Lama. Bahwa Tuhan memandang kita, melihat kita, matanya melihat kepada kita. Untuk memberikan kepada kita apa yang semestinya Dia berikan. Karena Dia menguji hati kita. Sehingga orang-orang yang tulus, orang-orang yang percaya kepada Dia, Dia menerima apa yang dia harus terima. Sedangkan yang tidak benar, yang doing what is wrong, dikatakan dia akan mendapatkan api yang menghanguskan tadi. Nah, saudara, bahwa saudara dan saya percaya kalau kita punya ketulusan juga, itu pun juga bukan karena hikmat dunia, bukan cuma hikmat kekuatan dunia, tidak. Tapi semata-mata kekuatan kasih karunia itu sedang bekerja dalam kita masing-masing. Amin. Mungkin kita dulu gak tulus, tapi lama-lama dibentuk oleh Tuhan jadi tulus. Saya masih ingat sama Mimin di puncak, tahun berapa itu Min? Kalau orang itu tulus, polos, semuanya mulus. Ya. tahun 90-an mungkin. Ya. Hah? Kalau tulus, mulus semuanya. Maksudnya tulus kepada Tuhan membuahkan kepada kita semuanya jadi isi, gitu. Semuanya jadi mulus lah. Dalam semuanya mulus. Gitu. Ya, kita nggak usah ribet-ribet dalam hal hidup ini. Tuhan itu sediakan semuanya. Asal tulus aja pokoknya. Karena Tuhan bisa membuat semuanya tuh bisa, gitu loh. Yang penting kita ini harus tulus. Pertama tentu tulus kepada Tuhan dulu. Tulus kepada Tuhan, akhirnya ketulusan kita itu bisa merembet ke samping kepada sesama. Itu. Sehingga makanya saudara kalau lihat, hidupku bukan aku lagi, kata Rasul Paulus, tapi Kristus yang ada dalam hidupku. Karena Kristus itu tulus sekali. Dia mati, dia bukan supaya dipuji orang. Dia berkorban, dia bukan supaya dipuji orang, enggak. Tapi tulus dia mengasihi kita. Supaya kita juga bisa mengasihi dia. Nah itu. Sampai di mana sekarang saudara level kita. Ayo kita angkat, kita naikkan. Jadi nanti kalau kita dipanggil pulang. Kita sudah langsung inilah tempat yang sudah disediakan bagimu anakku. Ingat gak? Yohanes 14:3. Lebih baik aku pergi, kata Tuhan Yesus. Supaya kalau aku pergi aku bisa menyediakan tempat bagimu. Karena di rumah Bapakku banyak tempat, banyak ruangan kosong. Kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, 14 ayat 3, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa engkau. Supaya di mana aku berada, engkau berada bersama dengan aku. Berarti saudara dan saya tempatnya belum ada. Amin. Belum ada tempatnya kita. Nah makanya kita harus hidup, ayo kasih karunia ini kita kembangkan. Supaya nanti waktu kita sudah ada tempatnya ini. Kan dia melihat terus mengawasi kita. Oh tempatnya sudah ada. Datang dia. Ayo anakku, ngapain kamu di dunia susah-susah nyari hidup. Betul gak Cimelen? Iya. Ngapain? Ya gak? Jalan makin hari juga makin payah, makin berumur makin payah. Ngapain? Hidup bersama dengan Bapa. Itu yang dia inginkan. Dia rindu hidup bersama dengan kita, saudara. Itulah kasih tulus ya, mengasihi kita. Supaya kita juga punya kasih yang tulus kepada dia. Dan akhirnya kita juga mengasihi
sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang musician dan singer untuk bisa maju. Besar anugerahmu.